Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Soal berbalik menyerang, awalnya itu bukan rencananya. Ia hanya memikirkan ide itu secara spontan. Awalnya ia tidak berniat menghadapi pria lemah itu. Lagi pula, ini pertama kalinya ia melihat dan merasakan ancamannya. Huo Yuhao mengambil tindakan karena dia ingin bertindak ketika teknik ledakan esnya paling efektif. Ia mengendalikan teknik ledakan esnya dengan bantuan deteksi spiritualnya. Huo Yuhao awalnya tidak melarikan diri terlalu jauh. Ia berhenti dan berbalik, lalu tetap berada tepat di luar tembok istana. Dia kembali karena melihat sesepuh titled Douluo meninggalkan rekannya, membuatnya terekspos. Huo Yuhao tidak pantas disebut prajurit tertinggi jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Melempar tombak naga emas dari jauh adalah keahlian pamungkas Wang Qiuel. Huo Yuhao memang tidak sekuat Wang Qiuel. Tetapi ia juga tidak lemah setelah menyatu dengan cincin jiwa yang telah diubah Wang Qiuel. Terlebih lagi, ia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki Wang Qiuel. Mengapa tombak naga emas muncul setelah Douro bergelar melihat distorsi di langit yang gelap? Itu karena Huo Yuhao telah menggunakan imitasinya pada tombak naga emas tepat saat ia melemparkannya. Ini bukan sekadar penggunaan keterampilan jiwa spiritualnya. Ini melibatkan perhatian terhadap detail. Prosesnya sangat rumit. Pertama, ia harus meninggalkan seberkas indera spiritual dan kekuatan spiritualnya pada tombak naga emas. Ia baru bisa melakukan ini setelah kekuatan spiritualnya terwujud. Selain itu, ia baru bisa menyelesaikan penggabungan jiwa dan kekuatan spiritualnya yang begitu cepat setelah ia membentuk inti jiwanya. Setelah itu, dia menanamkan imitasinya ke seberkas kekuatan spiritual dan menggunakannya seperti saat dia melempar tombak naga emas. Sederhananya, imitasinya sebenarnya dilepaskan melalui tombak naga emasnya, menyembunyikannya sepenuhnya dalam kegelapan. Imitasi itu baru terungkap ketika tiba di hadapan pria lemah berbaju hitam itu. Bahkan setelah kemunculannya, tombak itu sepenuhnya berada di bawah kendali Huo Yuhao, karena ia masih harus memastikan kekuatan spiritualnya terus menggerakkan tombak naga emas dan menyelesaikan serangannya. Tombak naga emas pun menyerap energi kehidupan pria lemah itu, yang langsung ditarik oleh kekuatan spiritual Huo Yuhao. Pada tombak naga emas, tombak itu bagaikan avatar dengan kekuatan spiritual dan energi kehidupannya sendiri. Avatar ini mengendalikan tombak untuk kembali kepadanya secepat mungkin. Saat tombak itu terbang kembali, imitasi Huo Yuhao kembali dilepaskan, memungkinkan tombak naga emas bergerak seperti angin dan langsung menghilang. Serangan Huo Yuhao sebenarnya menguras banyak tenaganya. Meskipun itu hanya serangan sederhana, serangan itu hanya berhasil berkat kendali spiritualnya yang luar biasa. Adapun tetua, dia terlambat menemukan Huo Yuhao. Bagaimana mungkin mudah baginya untuk mengejarnya sekarang? Gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat akibat teknik ledakan es tidak hanya menghancurkan semua alat jiwa pengintai di area istana ini, tetapi juga menyebabkan gangguan besar pada alat jiwa pengintai di udara. Saat ini, Huo Yuhao hanya dapat ditemukan menggunakan master jiwa tipe spiritual lain. Huo Yuhao menyusuri beberapa jalan dan gang sambil berlindung di kegelapan. Ia baru berhenti setelah yakin berada di tempat aman. Saat ini, napasnya agak cepat. Namun, ada sorot gembira di matanya. Prajurit sejati, ini prajurit sejati, menyelinap ke markas musuh, membunuh tokoh berpengaruh, lalu melarikan diri jauh-jauh. Dari awal hingga akhir,
Ia bahkan tak terekspos. Musuh bahkan tak tahu siapa yang melancarkan serangan itu. Perasaan ini luar biasa. Dari pengamatan menyeluruhnya sebelumnya di Istana Kekaisaran Jiwa Surgawi, Huo Yuhao telah dengan jelas mengetahui bahwa hanya ada satu master jiwa bertipe spiritual di seluruh istana. Dialah orang itu. Tanpa alat jiwa apapun, orang itu tidak dapat menjadi ancaman baginya. Meskipun alat jiwa pengintai spiritual dapat menemukannya, alat-alat tersebut tetap harus dikendalikan oleh insinyur jiwa. Dibandingkan dengan master jiwa, mereka kurang adaptif. Terlebih lagi, mereka tidak dapat melacaknya, kecuali musuh dapat menggunakan alat jiwa pengintai spiritual bersama dengan detektor osilasi dan termal, serta mengunci posisinya saat terdeteksi. Mustahil baginya untuk terdeteksi, mengingat teknologi alat jiwa saat ini. Huo Yuhao selalu memantau teknologi alat jiwa Kekaisaran Matahari Bulan sepanjang periode perang ini. Dan sangat yakin dengan penilaiannya sendiri dalam masalah ini. Terakhir kali ia terjebak dalam perangkap Juzi, itu karena ia terlalu ceroboh. Ia telah meremehkan Legiun Insinyur Jiwa Phoenix, yang akhirnya membuatnya terekspos. Tapi itu pelajaran yang bagus. Setidaknya ia tidak akan membiarkan dirinya terekspos lagi jika menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Kemampuan bertarung langsungnya saat ini sudah sangat kuat. Lebih penting lagi, dia pandai menyembunyikan diri. Ini sebenarnya bagian paling mengerikan dari kemampuannya. Juzi berpikir Huo Yuhao akan menjadi musuh terbesarnya di masa depan karena alasan ini. Kemampuan Huo Yuhao untuk menyembunyikan diri membuatnya jauh lebih berbahaya daripada title Dou Luo biasa. Sangat mengerikan ketika jejak seseorang tidak dapat ditemukan. Terlebih lagi, mengingat pemahaman Juzi tentang Huo Yuhao, dia tahu potensinya. Dia memiliki jiwa bela diri ultimate. Dan dia sudah memiliki 7 cincin jiwa. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan menjadi title Dou Luo dalam waktu dekat. Title Dou Luo dengan jiwa bela diri ultimate bahkan lebih mengerikan daripada title Dou Luo yang merupakan master jiwa jahat. Huo Yuhao masuk melalui jendela seperti biasa ketika kembali ke hotelnya. Ia sudah tenang sekarang. Setelah membunuh Soul Dou Luo tipe spiritual itu, ia berhasil mencapai tujuannya untuk misi ini. Namun, ini pasti akan membuat musuh khawatir. Selama periode waktu ini, Kekaisaran Matahari Bulan pasti akan meningkatkan pengawasan mereka di Istana Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan itu tak terelakkan. Tapi bisakah ia terus menunggu lebih lama lagi? Cara terbaik tentu saja menunggu mereka menurunkan kewaspadaan sebelum melanjutkan pengawasannya. Musuh mungkin akan lebih rileks setelah periode ketegangan, yang kemudian akan memberinya peluang besar. Namun, Huo Yuhao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Masih banyak hal yang harus ia lakukan. Ia harus segera mengumpulkan informasi lebih lanjut di sini. Terlebih lagi, melalui pengawasan menyeluruh sebelumnya, ia yakin bahwa baik Ma Xiao Tao maupun Tang Ya tidak berada di Istana Kekaisaran. Mereka berdua adalah wanita suci di Gereja Roh Kudus. Dan sangat dihormati. Jika mereka berada di kota Heavendou, mereka pasti berada di Istana Kekaisaran. Karena mereka tidak berada di sana, kemungkinan mereka berada di kota ini sangat kecil. Memikirkan hal itu, suasana hati Huo Yuhao sedikit mereda. Tanpa Ma Xiao Tao dan Tang Ya, target terpentingnya dalam misi ini belum tercapai. Bagaimana mungkin ia bisa bahagia sekarang? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mencoba menangkap seorang master jiwa jahat untuk mengumpulkan informasi? Huo Yuhao mengerutkan kening. Itu ide yang paling bodoh. Mungkin efektif, tapi tidak akan mudah. Lagi pula, para master jiwa jahat itu mungkin tidak tahu di mana Tang Ya berada.
Tapi sepertinya dia tetap harus mencobanya. Ia duduk bersila dan berpikir sejenak. Ia memutuskan bahwa ia tak bisa memikirkan rencana yang lebih baik. Sepertinya menangkap seorang master jiwa jahat dan mencari ingatannya adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan. Setelah memutuskan strategi ini, ia punya tujuan lain yang ingin dicapai. Ia memikirkannya sejenak sebelum mulai menyempurnakan rencananya. Jika dia ingin menemukan seorang master jiwa jahat, tempat terbaik untuk melakukannya tentu saja Istana Kekaisaran. Namun, dia baru saja membuat keributan di istana. Keamanan di istana pasti sangat ketat sekarang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menangkap seorang master jiwa jahat sendirian? Ini masalah besar. Terlebih lagi, master jiwa jahat yang ia tangkap juga tidak boleh terlalu lemah. Kalau tidak, akan sulit untuk mendapatkan informasi yang relevan darinya. Setelah merumuskan rencana, Huo Yuhao perlahan memasuki meditasi dan terus menyerap esensi es misterius beraneka ragam ke dalam tubuhnya. Ia merasa kultivasinya meningkat pesat setelah setiap sesi meditasi setelah mulai menyerap esensi es misterius beraneka ragam. Kekuatan jiwanya terus menguat, dan perlahan-lahan ia menjadi seorang Soul Douluo. Jika bukan karena ia belum siap, ia sangat ingin mengetahui tingkat kultivasinya. Menurut perkiraannya sendiri, ia seharusnya sudah mencapai peringkat 77 sekarang. Itu juga berarti kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Ia telah menuai hasil yang luar biasa. Keesokan paginya, Huo Yuhao memasuki demi-planet spektralnya dan memberi makan ketiga beruang tersebut. Setelah itu, ia kembali menyusuri jalan-jalan dan menuju Istana Kekaisaran. Sambil menyusuri jalan, ia memperhatikan semua obrolan di sekitarnya. Banyak orang membicarakan ledakan yang berasal dari istana. Bahkan, beredar rumor bahwa perimeter istana saat ini berada di luar batas wilayah. Huo Yuhao terus berjalan menuju istana, dan baru kembali setelah mengitarinya sekali. Ia mendapati bahwa penanggung jawab kota Dou Surga dari Kekaisaran Matahari Bulan masih sangat rasional. Ia tidak menutup seluruh kota atau menjadikannya terlarang karena kejadian tadi malam. Satu-satunya area terlarang adalah jalan yang ia lalui kemarin, di mana sebagian tembok istana telah runtuh dan sekarang sedang diperbaiki. Selain itu, semua yang ada di istana tampak baik-baik saja, setidaknya dari luar. Ia tidak mengamati bagian dalam istana menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia sudah melepaskan kekuatan spiritual terbesarnya tadi malam. Mustahil musuh tidak akan waspada terhadapnya. Penghalang spiritual atau alat jiwa serupa pasti akan digunakan sekarang. Jika dia melakukan deteksi spiritual, dia akan langsung terjebak. Meskipun Huo Yuhao tidak terlalu yakin Kekaisaran Matahari Bulan bisa menemukannya, dia tidak akan mengambil risiko. Setelah kembali ke hotel, Huo Yuhao memanggil Raja Beruang Es dari demi-planet spektralnya. Mengingat kemampuan individualnya, dia tidak terlalu mengesankan di kota Heaven Dou. Namun, berbeda jika dia dibantu oleh Little Bai. Lagi pula, dia punya rencana lain. Kakek, tempat macam apa itu? Seru banget. Kerangka-kerangka itu menarik banget. Kenapa mereka lari dariku? Tanya Bai kecil bersemangat. Huo Yuhao tidak pantas disebut prajurit tertinggi jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Huo Yuhao tidak menetapkan batasan apapun untuknya di demi-planet. Ia mengizinkannya membawa Mao besar dan Mao kedua keluar untuk bermain. Ketika Electrolux menciptakan demi-planet ini, ia telah membuatnya agar para hantu di demi-planet tersebut dapat berevolusi. Bahkan Huo Yuhao pun tidak tahu dari mana mereka mendapatkan energi tersebut. Berdasarkan ingatan yang ditinggalkan Electrolux, energi itu seharusnya berasal dari kekuatan spasial.
Mengenai bagaimana Electrolux bisa melakukannya, Yu Hao sama sekali tidak tahu. Sepertinya itu adalah kekuatan dari dunia lain. Kecuali jika kultivasinya bisa mencapai Electrolux. Mustahil baginya untuk menemukan petunjuk apapun, itu karena Huo Yu Hao telah menggunakan imitasinya pada tombak naga emas tepat saat ia melemparkannya. Huo Yu Hao berkata, "Ini adalah demiplane yang ditinggalkan salah satu guruku. Ini adalah dimensi paralel dunia kita, dan hanya aku yang bisa membukanya. Karena kau suka di sini, aku akan membiarkanmu masuk beberapa kali lagi nanti. Namun, kita punya urusan sekarang. Kau harus mengikuti rencanaku." Huo Yu Hao menceritakan rencananya kepada Raja Beruang Es. Ia tahu bahwa Raja Beruang Es berpikiran sederhana, dan tidak akan mampu mengingat rencana yang terlalu rumit, jadi ia mencoba menyederhanakan misi yang ia berikan kepada Raja Beruang Es. Sedangkan untuk hal-hal yang rumit, ia simpan sendiri. Setelah menyelesaikan rencana, Huo Yu Hao dan Raja Beruang Es tetap berada di hotel untuk beristirahat. 2 hari kemudian, jalanan kota Heaven Do masih sangat ramai. Hari sudah sore, dan langit baru saja berubah gelap. Saat itu, bisnis hotel dan restoran sedang ramai. Selain mereka yang pulang kampung, banyak juga yang pergi ke restoran dan tempat makan. Huo Yu Hao perlahan berjalan di antara kerumunan. Setelah 2 hari mengamati, situasi di istana sudah tenang. Tembok istana yang rusak telah diperbaiki. Mengenai apa yang terjadi di istana, ia tidak berhasil menemukan apapun melalui deteksi spiritualnya. Hari ini adalah hari di mana ia akan benar-benar bertindak. Istana kekaisaran sudah terlihat di kejauhan. Huo Yu Hao berjalan ke arahnya dengan santai. Menemukan tempat duduk di sebuah restoran kecil tak jauh dari istana. Ia memesan beberapa hidangan dan duduk di sana sendirian, makan sendirian. Pada saat inilah sesosok tubuh muncul tanpa suara di luar tembok istana. Cahaya di sekitar tubuhnya terdistorsi, seolah telah sepenuhnya menyatu dengan udara. Beberapa helai udara nyaris tak terlihat terdistorsi di bawah cahaya redup. Jika dia menampakkan diri sekarang, semua orang yang pernah melihatnya pasti akan terkejut. Ini karena dia juga Huo Yu Hao. Huo Yu Hao berjalan perlahan, jari-jari kakinya menyentuh tanah. Ia melompat ke atas tembok istana. Ia diam-diam melepaskan deteksi spiritualnya ke arah dalam istana. Memang, seperti dugaannya, instalasi pertahanan di istana tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Lagi pula, memasang lebih banyak detektor osilasi dan termal itu sangat tidak realistis. Istana itu begitu besar. Bagaimana mungkin mereka bisa menemukan begitu banyak alat jiwa pengintai spiritual dalam waktu sesingkat itu? Huo Yu Hao menemukan titik yang tidak terdeteksi oleh detektor osilasi. Memanfaatkannya untuk menyelinap ke dalam istana. Ia pun segera bergerak ke bagian terdalam istana. Jumlah penjaga yang berpatroli juga tidak bertambah. Mungkin Kekaisaran Matahari dan Bulan berpikir bahwa prajurit biasa tidak berpengaruh pada gelar Douluo. Huo Yu Hao semakin masuk ke dalam istana. Semuanya tampak berjalan seperti biasa. Deteksi spiritualnya hanya mencakup 100 meter darinya. Ia tidak melakukan deteksi dalam skala besar. Dia baru berhenti ketika berada sekitar 500 meter dari pusat istana, di mana dia bersembunyi diam-diam di sudut gelap. Pada saat inilah udara mulai sedikit bergelombang. Salju mulai turun dari langit. Awalnya, hanya ada beberapa kepingan salju, tetapi perlahan, angin semakin kencang. Kepingan salju mulai berjatuhan. Bercak-bercak salju tertiup angin kencang. Dalam waktu singkat, seluruh istana diselimuti badai salju. Aneh memang, tapi badai salju ini hanya melanda area tengah istana.
tidak merembet ke bagian lain kekaisaran jiwa surgawi. Saat itu, orang-orang yang lewat tak jauh dari istana terkejut. Ini pertama kalinya mereka melihat istana diliputi badai salju. Fenomena seperti itu hanya akan terjadi di utara ekstrim. Meskipun kota Heavendow cukup dekat dengan utara, dan juga akan turun salju di musim dingin, mustahil ada badai salju di sini. Badai salju ini sangat dahsyat. Ketika kepingan salju menghantam bangunan-bangunan di istana, suara garukan yang menusuk telinga terdengar. Bagian dalam istana sedang kacau balau. Banyak penjaga yang berpatroli terluka akibat badai salju yang hebat. Suhu di dalam istana pun turun drastis. Dari suhu awal 10 derajat Celcius, suhu segera turun menjadi minus 20 derajat Celcius. Kekacauan dan kekacauan di istana semakin parah di bawah suhu yang sangat dingin ini.